Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sementara itu Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk mengungkap transaksi mencurigakan di rekening Panji Gumilang. Bareskrim Polri telah membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Polri juga memeriksa transaksi mencurigakan di rekening milik Yayasan Al Zaitun. Tim khusus yang dibentuk Bareskrim diklaim memiliki fungsi khusus untuk mendalami dugaan transaksi mencurigakan di rekening Panji Gumilang. Selain membentuk tim khusus, Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Ya, itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Dengan adanya laporan polisi yang sudah disampaikan oleh masyarakat, sudah barang tentu Polri akan membentuk tim. Tim itulah yang dituangkan dalam surat perintah tugas dan surat penyidikan. Itulah mekanisme yang ada di kepolisian sehingga apa yang dikerjakan oleh penyidik nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Dari temuan PPATK, rekening yang dikuasai Panji Gumilang terdaftar dengan 6 nama yang berbeda. Menurut PPATK, pemblokiran rekening dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya unsur pidana yang terkait dengan rekening milik Panji Gumilang. Selain rekening yang terkait dengan Panji Gumilang, PPATK juga memeriksa rekening milik Yayasan Al Zaitun. Dan memang PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya, dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu ya. Panji Gumilang, ada Syekh Panji, macam-macam gitu, ada 6 identitas. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan nama yang berbeda. Mahfud memastikan saat ini rekening terkait Panji Gumilang dianalisis untuk memeriksa ada tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Kini, selain dugaan kasus penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang, Polri juga mengusut dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap Panji Gumilang. Meski demikian, Polri belum merinci pasal apa terkait ITE yang menjerat Panji Gumilang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kemudian menganalisis dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dalam polemik Pondok Pesantren Al Zaitun? Kita bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Kami juga sudah mengundang PPATK bergabung tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mbak Friska. Jadi ada 256 bahkan jumlahnya rekening terdaftar dengan 6 nama yang berbeda-beda. Secara aturan sebenarnya boleh atau tidak sih satu orang punya rekening sebanyak itu, dan apakah untuk hal ini ya mau tidak mau harus dicari dulu pasal tindak pidana pencucian uangnya? Iya, ini kan sangat mencurigakan ya. Saya nggak tahu mendalam secara detail apakah boleh sebanyak itu. Tapi dengan adanya 6 orang memiliki 256, ya 6 nama kan, Ya. 256 saja sebetulnya sudah suatu trigger ya untuk di tracing. Ini sebetulnya apa? Kita harusnya kan gitu. Jadi seharusnya sudah ada. Iya. Ini juga penting untuk para perbankan ya. Perbankan ada seperti ini kok diam saja ya. Ini kan juga
juga sama seperti yang lalu-lalu, begitu ada kasusnya, kasus berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang lain kan ya, dugaan Ya. tindak pidana yang lain, apakah itu penodaan agama, apakah itu hoax dengan IT dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat ini siapa yang bersangkutan. Nah, kemudian uh, yayasannya apa, kemudian baru baru kita lihat rekeningnya kan, ini baru muncul kan. Ya. Yang kita sesali adalah kenapa ya ketika bertahun-tahun yang lalu ada seseorang atau 6 orang, 6 nama dengan rekening 256 itu kok tidak dicurigai, walaupun memang yayasannya alasannya adalah menerima bantuan dari mana-mana, kan bukan berarti dia harus menerima banyak, harus mempunyai banyak rekening. Nah, ini hal-hal ini saya kira perhatiannya sekarang bukan hanya ke penegak hukum, maupun ini kan kaitannya dengan Kementerian Agama, kemudian mungkin juga OJK ya, OJK, dan juga perbankan sendiri. OJK harus lihat kepada perbankannya ini, kenapa ya bank-bank ini tidak peka, tidak mengikuti aturan. Mereka harus ada kewajiban pelaporan. Mereka punya obligation ya, ada pelaporan, kewajiban pelaporan kepada PPATK kalau ada kecurigaan. Bukan saja jumlah transaksinya, harusnya ada sejumlah sekian banyak rekening yang atas nama 6 orang ini ya, 6 orang ini pun jangan-jangan juga 1 orang kan. Nah, itu juga harusnya menjadi bahan sesuatu yang mencurigakan, suatu profil dari nasabah yang mencurigakan. Nah, ini harusnya kita juga menekan pada perbankan. Kalau perbankannya seperti ini ya, kita akhirnya mendapatkannya sudah di ujung, di ujung adanya kecurigaan. Bahkan disampaikan bahwa dari PPATK saya baca itu adalah besar sekali rekeningnya, transaksinya. Nah, untuk apa? Nah, nanti dengan transaksi yang didalami oleh PPATK yang katanya sudah diblokir ini kan kemudian dianalisis, kita harus lihat siapa saja sih yang menjadi pendananya, sumbernya, dan kemudian digunakan untuk apa saja. Jadi nanti dalam hal ini LHA ini nanti harus mundur dalam artian dari 256 rekening yang disediakan ini menerima dari siapa saja, dia mundur siapa saja, dan nanti maju untuk penggunaan apa saja. Nanti akan kita ketahui kecurigaannya berkaitan dengan tindak pidana apa. Bisa saja sumbernya itu misalnya dia sumber dari bagaimana caranya mereka menerima calon-calon santri, ya kan? Calon-calon santri, karena kita dengar bahwa katanya yang kita baca di media ada yang harus setor sapi, harus kemudian memberikan berapa uangnya dan lain sebagainya, atau juga ada orang-orang lain, pihak-pihak lain yang mendanai yayasan ini sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Nanti kita akan lihat dan kemudian ke depan digunakan untuk apa. Ya, nah kalau bicara soal rekeningnya sudah diblokir PPATK, artinya belum pasti menunjukkan ada atau tidaknya tindak pidana, Bu Yenti. Tapi apakah ini sudah lebih mudah untuk menelusurinya, untuk PPATK melihat ada tidaknya tindak pidana tadi? Harusnya dengan adanya seperti ini sangat mudah ya, sangat mudah melihat adanya. Ini kan ada aliran dana yang mencurigakan ya, mencurigakan. Dari sinilah memang gunanya dulu rezim anti pencucian uang internasional ini muncul adalah ketika ada rekening yang mencurigakan yang kita tidak tahu kejahatan asalnya apa. Dengan masuk dari LHA ini kita akan membantu untuk mengungkap kejahatan sebelumnya yang menghasilkan transaksi yang besar ini. Ini gunanya yang paling penting dari penemuan adanya undang-undang tindak pidana pencucian uang secara internasional. Justru ini paling bergunanya undang-undang TPPU adalah ketika ada rekening yang mencurigakan, yang kita tidak tahu sekarang ini dari hasil apa, tapi sangat tidak sesuai dengan profil, maka penegak hukum harus mencari kejahatan asalnya apa ini. Dan kemudian ketika ditemukan kejahatan asal dari sumber yang memberikan tadi, maka ketika sudah masuk ke rekening ini, keluar kemanapun itu adalah TPPU-nya. Itu. Dan kalau dilihat kan namanya berbeda-beda, nama pemilik rekeningnya jumlahnya 256. Kalaupun disamarkan siapa yang mengirimnya, PPATK bisa mengendus itu, Bu Yenti? Bisa, harusnya bisa, sangat bisa. Makanya ada rekening. Ada rekening itu kan nanti dia akan menerima dari siapa kan pasti ada. Kalau banknya ini patuh ya, ada reporting obligation-nya, bank ini patuh, dia akan melihat
yang masuk ini siapa 100 juta ke atas kan dia harus menanyakan. Tuh. Nah ini kalau di dalam undang-undang perbankannya gitu, kalau dalam undang-undang TPPU-nya adalah 500 juta ke atas. Jadi nampaknya ya sekarang ini banyak sekali perbankan itu justru membantu para pelaku, orang-orang yang mempunyai hasil uang yang tidak legal itu dibantu oleh pihak perbankan dengan cara perbankannya tidak menerapkan kewajiban yang ketat. Ya misalnya begini, bank-bank banyak sekali menampung hasil-hasil kejahatan dari penipuan online, ya kan, masuk keluar. Itu banknya diam saja sampai jadi kasus. Padahal kan udah jelas sehari misalnya masuk keluar itu kan udah jelas. Jadi sekarang ini mungkin perhatian kita juga tercurah pada bagaimana Bank Indonesia, OJK melihat bank-bank, bank-banknya juga. Kenapa? Ada taruhlah misalnya 6 orang, taruhlah itu berbeda 6 orang itu ya. Kok 6 orang punya 256? Kok yayasan besar punya 33 rekening, ya kan? Yayasan besar ini punya yayasan berapa sih ya? Bagaimana sih? Jadi kita bisa menerima bahkan triliunan pun dengan 1 atau 2 rekening kan nggak apa-apa. Bagi negara lebih mudah untuk melihat bahwa ini pergerakan uang apa. Kalau dipecah-pecah banyak sekali itu mempersulit negara. Dalam hal negara mempunyai komitmen tidak mau adanya transaksi apapun yang berasal dari hasil kejahatan. Harusnya seperti itu komitmen kita terhadap industri perbankan yang untuk tidak dengan mudah digunakan untuk transaksi-transaksi yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan profil, yang bisa berakhir bahwa itu adalah sebetulnya tindak pidana pencucian uang. Ya. Bu Yanti, terakhir singkat saja, kalau sekarang kan ada dugaan kasus penistaan agama juga sedang disidik. Lalu ada dilanjutkan juga ke dugaan TPPU. Mendudukan 2 kasus yang berbeda ini seperti apa dari penegak hukum? Nah gini ya, penistaan agama kan ada sesuatu yang diduga dilakukan oleh para pengurusnya lah, siapa dengan unsur-unsur yang namanya penistaan agama, ya. Tetapi kemudian yang dipermasalahkan diduga menista agama ini mempunyai satu yayasan, dan yayasan itu ternyata didanai dengan rekening yang kemungkinan ada dalam data yang dari rekening-rekening 256 ini akan terjawab harusnya. Jadi ini ada sesuatu yang ngeling, ya, sangat ngeling menurut saya. Justru kenapa dia melakukan ini, atau bahkan nanti ada ke arah mana-mana. Sekarang begini, yang namanya transaksi mencurigakan, yang namanya TPPU ada transaksi mencurigakan itu yang melalui bank itu, bahkan ya dari uang halal saja kalau itu nanti mengalir kepada untuk terorisme pun menjadi tindak pidana. Jadi artinya apa? Artinya apapun tindak pidananya bisa saja didanai dengan hasil kejahatan. Bahkan untuk terorisme walaupun didanai dari hasil yang legal pun menjadi suatu tindak pidana juga, yaitu pendanaan terorisme yang melalui bank harusnya lebih mudah diungkap. Nah, ini yang harus diungkap sampai tuntas. Ada 2 kasus yang saat ini sedang ditelusuri. Terima kasih Bu Yanti, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yanti Garnasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu Yanti. Terima kasih, selamat malam.